ke sana sini, lalu ku ajak kumpul bermain. Lompat kelinci melompat-lompat, dua dapat menari berempat. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, dua dapat menari berempat. Temanku baru cicit kelinci, kupingnya panjang, bulunya putih. Senang melompat ke sana sini, lalu ku ajak kumpul bermain. Lompat kelinci melompat-lompat, dua dapat menari berempat. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, dua dapat menari berempat. Yeay, terima kasih adik-adik. Wah, nanti kita bakal lihat lagi nih penampilan dari adik-adik, tapi kita sapa dulu deh adik-adik yang di rumah. Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih hari ini? Adik-adik yang di studio masih semangat? Wah, seneng banget nih ketemu lagi sama Kak Rosa, pastinya di acara kesayangan kita, Dunia Anak. Dunia Anak kali ini pastinya kita akan belajar, menggambar dan juga bermain bersama. Tapi Kak Rosa nggak sendirian dong. Kak Rosa juga ditemenin sama adik-adik dari TK Khalifah 7. Halo adik-adik. Masih semangat? Wah, semangat semua nih. Adik-adik yang di rumah juga nggak boleh kalah semangat ya. Tapi selain ditemenin sama adik-adik dari TK Khalifah 7, Kak Rosa juga ditemenin sama kakak yang bakal ngiringin kita hari ini nih. Ada Kak Berto. Halo Kak Berto. Nah, kalau di sebelah Kak Berto ini ada kakak yang bakal ngajarin kita menggambar. Adik-adik di rumah pasti udah kenal nih. Kalau adik-adik di studio kenal nggak? Kenal, siapa namanya? Kak Yos, yuk langsung aja kita sapa. Halo Kak Yos. Halo Kak Rosa, anak-anak yang di rumah juga di studio. Seperti biasa Kak Rosa, Kak Yos akan mengejak mereka berkreasi dengan garis dan warna tentunya ya. Jadi persiapkan peralatan menggambar kalian ya. Wah, kira-kira Kak Yos mau gambar apa nih hari ini? Persisnya karena mereka dari sekolah TK, Kak Yos akan mengajak mereka dari huruf dan angka Kak Rosa. Wah, adik-adik yang di rumah boleh banget nih ikut belajar. Jadi langsung aja siapin markernya, kertasnya dan juga krayonnya. Siap. Tapi adik-adik sebelum kita belajar menggambar nih, ada adik kita yang mau tampil dulu. Kak Rosa mau tanya deh, adik-adik yang di studio sayang nggak sama ibunya? Coba kalau sayang tunjuk tangan deh, tunjuk tangan siapa yang sayang? Oh sayang semua nih. Kalau sayang semua bisa nih kita nyanyi dan nari bareng. Karena setelah ini adik-adik kita mau membawain gerak dan lagu Surga di Telapak Kaki Ibu. Wah Kak Rosa udah penasaran sih. Yuk langsung aja kita saksikan, ini dia Dinza dan kawan-kawan. Marhaban ya marhaban, 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 marhaban ya marhaban. Sembilan bulan ibu mengandung, melahirkan kita
adalah anak yang berbakti kepada orang tua kita. Marhaban ya marhaban, 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 marhaban ya marhaban. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak Marhaban ya marhaban, 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 marhaban ya marhaban. Yeay, tepuk tangan dulu. Terima kasih adik-adik. Wah, lucu-lucu sekali ya. Bawain gerak dan lagu Surga di Telapak Kaki Ibu. Nah, buat adik-adik nih harus berbakti ya sama orang tuanya kayak lagu yang dibawain tadi. Nah, seperti janji Kak Rosa, kita mau belajar menggambar nih. Adik-adik udah siap? Yuk langsung aja kita samperin Kak Yos. Wah, ini Kak Yos udah mulai duluan nih, udah ada gambarnya nih. Betul Kak Rosa, seperti janji Kak Yos tadi kita akan menggambar dari huruf dan angka. Anak-anak yang di rumah boleh ikutin Kak Yos. Kak Yos sudah membuat angka berapa ini? Angka 27. 27. Baik, bahkan di depan ada huruf S. Nah, huruf S-nya Kak Yos mau jadiin dulu deh. Set. Terus ini juga Kak Yos tambah dengan garis selengkung ke dalam. Ini Kak Yos tambah lagi ya dengan garis selengkung. Nah, Kak Rosa ini udah kelihatan gambar ini apa dari ya? huruf S jadi bentuk bunga ya Kak Oh, Yos. betul sekali Kak Rosa. Kak Yos tinggal tambahkan garis lurus. Dan ini untuk gambar daunnya tentu di sebelah kanannya juga ada lebih kecil juga nggak apa-apa kalau tempatnya udah kecil ya. Boleh kalian tambahkan lagi dengan garis-garis lengkung di sampingnya. Ini kayak bunga mawar Kak Yos ya? Betul, yang masih kuncup. Nah, sekarang Kak Yos akan lanjutkan ya Kak Rosa. Angka 27-nya dengan garis lengkung. Oh, maksud Kak Yos lingkaran, maaf. Ada 2 buah lingkaran di atasnya. Hayo, kalian di rumah boleh ikutin Kak Yos. Sudah belum lingkaran kecilnya? Oke, Kak Yos tunggu. Nah, kalau sudah, kalian tambah dengan garis lengkung di sampingnya ya. Hanya garis melengkung ke bawah. Oke, sedikit lebih panjang kayaknya tidak jelek. Ini udah kelihatan sih gambar apa? Kak Rosa bisa ngelihat gambar nggak di sini? Ini kayaknya hewan yang bisa di darat, bisa di air juga nih Kak Yos, bener nggak? Betul sih, hewan amfibi. Tapi persisnya namanya apa ya? Apa? Kodok Kak Yos, Kodok bener ya? nggak? Wah, mereka pinter sekali ya. Betul sekali Kak Rosa. Kak Yos akan menggambar hewan kodok. Ini Kak Yos tambah agak panjang sedikit ya sampai ke depan. Oke, kalian bisa ikutin Kak Yos. Nah, sebetulnya ini Kak Yos maksudkan untuk gambar kakinya anak-anak. Tuh, Kak Yos tambah dengan garis zigzag 3 kali ya. 1, 2, 3. Dan ini juga ada lagi ya garis zigzag 1, 2, 3. Dan Kak Yos sambung langsung ke belakang. Tuh, ini juga ya. Nah, sebetulnya ini udah kelihatan sih memang gambar kodok. Wah, kalian memang punya bakat kayaknya ya. Tuh, bisa nampak gambarnya. Tapi iya, betul sekali. Ini adalah gambar kodok. Anak-anak yang di studio bisa nggak Ibu Guru? Bunda? Kayaknya bisa ya.
Kak Rosa nanti kita kenalan sama mereka ya. Iya nih, masih dibantuin bu gurunya dikit-dikit Kak Yos. Iya ya. Nah, bola matanya kalian boleh tambah ke atas ke bawah, tapi kalau ke bawah semua ya. Kalau ke atas semua. Kalau ke kanan semua. Jangan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, tapi kalau kita gambar kodok bisa dengan cara lain anak-anak. Sekarang Kak Yos membuat huruf apa ini? Huruf K. Huruf K. Baik, gimana caranya supaya bisa jadi gambar kodok dari huruf K ini? Sekarang kalian boleh tambah dengan garis lengkung juga, sama seperti tadi. Nah, ini juga udah kelihatan ya. Nah, kita tinggal tambah dengan lingkaran di atasnya. Ini udah kelihatan gambar matanya ya. Dan kalian tinggal tambah garis lurus ke samping. Ada garis lengkung di belakangnya. Terus sama seperti tadi untuk kakinya. Ini juga, ini ada sedikit garis lurus ya ke bawah ya. Ini juga 1, 2 juga nggak jelek. Tapi ini yang unik, dia punya senjata sekaligus untuk menangkap mangsanya. Oh, ini lagi mau makan Kak Yos ya? Iya, ditangkep. Entah itu ladybug, entah itu serangga, apapun itu ditinggal tangkep aja ya. Sebelum Kak Yos mau lanjutin, Kak Rosa, Kak Yos pengen kenalan sama anak-anak yang ada di studio. Wah, sekalian yang mana pengen dulu ngeliat. nih, Kak Yos ya. Bagus-bagus teman-teman. Kita kenalan dulu ya. Yang depan dulu aja Yang nih mana, Kak yang Yos ya. mana? Kayaknya Keren-keren nih. memperhatikan Kak Yos banget nih. Lucu. Yang ini dulu deh ya. Siapa namanya Kak Rosa? Siapa namanya? Hana. Boleh dong Hana tunjukin gambaran Hana ke Kak Yos dan adik-adik yang di rumah. Tuh, gambarnya berdiriin sayang Hana. Nih, Kak Yos. Teman-teman, tuh kelihatan nggak teman-teman? Udah mirip ini kodoknya sama yang Kak Yos. Lebih bagus Kak Rosa. Kak Yos waktu seusia dia nggak bisa sebagus itu. Bener, sumpel loh. Keren, tapi mesti pakai marker ya. Spidol hitam maksud Kak Yos supaya lebih jelas kelihatannya Hana ya. Baik Hana, nanti kita tambah gambar dengan gambar apa lagi? Hana pengen gambar apa lagi nanti di sebelah kanan? Hana pengen gambar apa nih? Di taman ini pengen ada hewan apa lagi nih? Kupu-kupu katanya. Apapun itu boleh kalian minta nanti ya. Kita gambar apa aja boleh. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tapi kayaknya yang di sebelah itu ada gambar abstrak ya. Keren juga tuh kayaknya. Siapa sih namanya? Yang ini nih Kak Yos ya? Boleh dong kenalan siapa namanya? Abe. Oh, Abe. Lutfi Kak Yos namanya. Lutfi boleh nggak gambarannya diliatin ke teman-teman yang di rumah? Nih Kak Yos, gambarannya Lutfi. Wah, betul sekali. Oh, itu banyak sekali angkanya. Ada yang pakai marker, tapi yang pakai pensil nggak terlalu jelas ya. Tapi cukup bagus kok. Jangan-jangan ibu guru bantu tadi ya. Bagus Lutfi, lanjutin lagi ya. Nanti warnanya yang rapi. Wah Kak Yos, nanti kita bakal lanjutin lagi gambarannya ya. Bakal kenalan juga sama adik-adik yang lain. Tapi pastinya setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, Kami, anak-anak Eva, hidup dari lontong. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. dan pastinya ramah untuk anak.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yeay, kembali lagi nih masih bersama Kak Rosa pastinya di Dunia Anak. Wah, kita lagi seru-serunya gambar nih sama Kak Yos. Nanti kita bakal lanjutin lagi gambarnya. Tapi bakal ada adik kita yang mau tampil nih. Ada adik-adik ganteng yang mereka mau bawain gerak dan lagu Gembala Sapi. Wah, adik-adik udah penasaran belum gimana penampilannya? Kalau udah penasaran, yuk langsung aja kita saksikan. Ini dia penampilan dari Fatih dan kawan-kawan.
Yeay, wah terima kasih Fatih dan kawan-kawan bawain lagu Gembala Sapi. Wah, kalau Fatih tadi bawain lagu Gembala Sapi. Kalau di awal tadi kita udah lihat adik-adik yang pakai baju kelinci nih. Nah, setelah ini ada adik-adik yang mau bawain tarian lagi nih. Tapi bisa tebak nggak tarian apa? Coba, hewannya punya sayap, terus warna kuning dan warna hitam. Hewan apa? Hewan lebah, pinter. Setelah ini bakal adik-adik kita mau bawain tari lebah. Kira-kira gimana penampilannya? Udah siap? Yuk langsung saja kita saksikan. Ini dia Atia dan kawan-kawan. Every little party beat is coming down tonight. My friend Willie's joining me, he's such a jolly sight. There's music playing all night long and Flip conducts the band. And everyone bursts into song, we scream and clap our hands. Cause here comes Maya, sing and take a chance. Go shooby-doo and shooby-day and do the Maya dance. And we are turning, shooby-dooby-doo and we are waving, shooby-dooby-day and we are jumping, shooby-dooby-doo and we are singing till the morning comes around. We are having such a ball, we're dancing all in line. Every creature great and small is waiting for the sign. Pay attention, here it comes, the star is in the house. Hit the lights and roll the drums, we're quiet as a mouse. Cause here comes Maya, sing and take a chance. Go shooby-doo and shooby-day and do the Maya dance. And we are turning, shooby-dooby-doo and we are waving, shooby-dooby-day and we are jumping, shooby-dooby-doo and we are singing till the morning comes around. And we are turning, shooby-dooby-doo and we are waving, shooby-dooby-day and we are jumping, shooby-dooby-doo and we are singing till the morning comes around. How I wish this party night would never ever end. When we see the sunrise we will say goodbye my friend. But right now we're dancing and we're having such a blast. Come on and let's party while it lasts. And we are turning, shooby-dooby-doo and we are waving, shooby-dooby-day and we are jumping, shooby-dooby-doo and we are singing till the morning comes around. And we are turning, shooby-dooby-doo and we are waving, shooby-dooby-day and we are jumping, shooby-dooby-doo and we are singing till the morning comes around. And we are turning, shooby-dooby-doo and we are waving, shooby-dooby-day and we are jumping, shooby-dooby-doo and we are singing till the morning comes around. Yeay, wah terima kasih lebah-lebah cantik ini udah nari tadi bawain tari lebah. Wah, adik-adik yang di studio dan juga mama-mamanya pada ikut nari semua nih gara-gara adiknya lucu-lucu banget. Nah, kayaknya kita mau nyamperin Kak Yos lagi nih. Kita mau lihat gambarannya udah sampai mana nih. Wah, halo Kak Yos. Halo Kak Rosa. Ini kayaknya Kak Yos sudah mulai mewarnai ya Kak Yos. Iya nih, sambil nunggu mereka nari dan berkreasi lainnya tadi, Kayo sudah lanjutkan dengan warna-warna yang bervariasi ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan warnanya dengan warna, kalau kodok ada hijau, ada apa lagi Kak Rosa? Ada agak kuning-kuning gitu biasanya Kak Yos ya. Betul sekali. Nah, jadi anak-anak boleh beri warna kuning di bagian perutnya hingga ke mulutnya ya. Oke, kuning kayaknya untuk belangnya menurut Kak Rosa apa? Kayaknya agak orange atau agak kuning gelap gitu bagus juga Kak Yos ya. Wah, Kak Rosa sudah mulai punya bakat nih kayaknya sekarang ya. Betul sekali Kak Rosa. Nah, kayaknya kuning lebih bagus ya.
lebih bervariasi maksud Kayos, jadi belibet ngomongnya ya. Nah, Kak Rosa, tadi anak-anak pengennya gambar apa tadi? Kupu-kupu? Iya, Hana Kupu. tadi pengennya digambarin kupu-kupu Kak Yos. Baik, sekarang kalau kalian pengen gambar kupu-kupu boleh ikutin Kayos di papan tulis. Oh, ini seperti membuat angka 3. Oke, Ayo adik-adik pasti bisa kan buat angka 3? tentu dong. Nah, kalau sudah, anak-anak sambung dengan garis lengkung. Oke, garis lengkungnya bahkan kalian boleh buat seperti lingkaran kecil. Nah, tentu saja, bahkan ini seperti angka 9. Tuh, kalian tinggal sambung ya. Nah, ini untuk badan kupu-kupunya lengkap dengan sungutnya. Tuh, lengkap dengan matanya kalau kalian mau, atau boleh dibulatkan sedikit dan dihitamkan, tidak jelek juga. Nah, tentu saja ini jadi gambar sayapnya. Kalian tinggal sambung dan boleh sedikit garis lengkung untuk kesan sayap sebelah kanannya anak-anak. Nah, ini boleh kalian variasikan dengan garis-garis, bahkan boleh tambah garis-garis lengkung kecil untuk gambar kakinya ya. Juga ini boleh kalian tambah lagi dengan lengkung, ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada lingkaran-lingkaran, tidak jelek. Nah, Wah, ini udah jadi sayap kupu-kupunya Kak Yos ya. betul. Tapi jangan-jangan ini mau dimakan sama kataknya ini kupu-kupunya. Makanya dia kan memang hobi makan serangga Kak Rosa. Tapi Kayos akan buat lagi dengan kesan, oh ini bentuknya silang Kak Rosa. Oh, Atau bentuk kali ini Kak Yos. tanda kali, betul. Tapi sebelum Kayos lanjutin gambar, Kayos masih penasaran nih sama teman-teman mereka yang lain Kak Rosa. Wah, Kak Yos mau tanya yang mana nih? Yang mana duluan Kak Yos? Yang mana ya? Bingung Kak Yos, bagus semua sih. Kayaknya yang ini aja Kak Rosa. Yang depan Dia- Kak Yos ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama anak ganteng ini, kita ngobrol sama ibu guru dulu ya. Bu, Wah. kok bisa sebagus ini sih? Tangan mereka udah terampil. Atau ada ekskul ya di sekolah ya? Oh, karena anak-anak ini suka menggambar kalau di sekolah, Kak Yos. Oh, yang Jadi, ngajarinya bunda langsung. ya kadang bebas, anak-anak berekspresi sendiri, ya. Betul, nggak dibatasi mereka berekspresi Betul, ya. iya. Betul sekali. Nah, ini udah bagus sekali Bunda. Bunda tadi ajarin ya? Iya. Pegangin ya tangannya Dibantuin ya? sedikit Kak Yos. Sedikit-sedikit iya, jangan banyak-banyak ya. Boleh dong kita Anak kenalan ganteng. dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Coba siapa teman-temannya di rumah? Ibrahim Halo, Kak teman-teman. Yos. Boleh dong Ibrahim, Masya Allah. tunjukin gambarannya Tunjukin. ke teman-temannya di rumah. Izin ya, nih. permisi ya. Oke. Ini Kak Yos Oh, gambarannya gambarnya Ibrahim. udah bagus. Wah, Tuh. bagus sekali. Udah kelihatan gambar kodok ya. Yang salah itu kalau gambar kodok jadinya gambar ular. Wah, ini udah bagus sekali Ibrahim. Tapi sekali lagi pakai marker ya, spidol hitam gambarnya. Supaya lebih jelas lagi hasilnya ya. Baik Ibrahim, nanti warnain yang Oke. rapi ya. Mau dilanjutin lagi nih Kak Yos. Dia Oke. lagi mau gambar kupu-kupu kayak Kak Yos. Kupu-kupu ya. Oh, ada gambar kupu-kupu, ada gambar burung kayaknya ini di sini ya. Baiklah, Kak Rosa ada yang mau dikenalin lagi? Kayaknya yang sebelah sini nih Kak Yos. Yang mana sih? Yang ini. Boleh dong kenalan siapa namanya? Arvalo. Alvaro. Boleh dong Alvaro kasih Sama lihat teman-teman gambaran di rumah. Alvaro ke teman-temannya di rumah. Oh. Ini teman-teman gambarannya Alvaro nih. Tuh Kak Yos. Oh, udah bagus ya. Wah, temennya bagus Alvaro. Udah jelas sekali gambarnya. Tapi itu tadi ya, sayang mereka hari ini nggak bawa spidol hitam ya. Sekali lagi bawa spidol hitam ya, anak-anak yang di rumah. Alvaro, di sebelahnya ada gambar kupu-kupu, ada juga tempat kosong di sebelah kanan. Nanti kita isi gambar apa? Alvaro mau digambarin apa? Orang. Oh, Oh digambar orang. dia pengen gambar orang lagi mancing kayaknya ya. Cocoknya itu kan ada air ya. Baik Alvaro, kita akan gambar orang nanti ya. Oke, nanti kita bakal kenalan lagi dan juga kita lanjutin gambarnya Kak Yos ya. Tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, Kami, anak-anak Eva, hidup dari lontong. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. dan pastinya ramah untuk anak. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo, benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing sing si mari kami joget selamat kota minum manis bang bangkan jua bang bangkan jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media bersatu rasa. Kembali lagi bersama Kak Rosa, masih di dunia anak. Nah, kali ini kalau tadi kita mau melanjutin menggambar, setelah ini ada adik-adik kita yang udah siap nih di depan. Karena kali ini kita mau ada edukasi menyikat gigi yang baik dan benar. Wah, adik-adik di rumah udah pada rajin sikat gigi belum? Adik-adik yang di studio udah? Wah, kalau udah yuk langsung aja kita samperin. Halo Bu Guru, halo Bu Dokter. Halo Kak Rosa. Nah, kali ini kita juga kedatangan dokter gigi nih. Ada Dokter Gigi Kandita. Oke, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik di studio dan adik-adik di rumah. Saya Dokter Gigi Kandita hari ini akan memberikan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut, yaitu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nanti kita praktekkan, adik-adik di rumah juga boleh dipraktekkan ya. Oke, sekarang Dokter Kandita nggak sendirian, tapi ditemenin sama teman-teman dari TK Khalifah 7. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi pertama, cara menyikat gigi yang benar, sikat gigi diletakkan 45 derajat ke arah gusi. Lalu untuk gigi belakang, bagian luar kita putar. Nah, secara terus menerus, baik gigi atas, gigi bawah, gigi kanan dan kiri. Oke, kita praktekin yuk. Praktekin dulu. Oke, gini ya. 45 derajat. Sama halnya dengan di bagian dalam, 45 derajat juga kita putar. Oh, muntah. Kita putar. Oke,
Oke, kalau sudah di bagian dalam, kita ke arah luar ya. Ke arah luar. Nah, seperti ini ya, adik-adik yang di studio juga bisa lihat. Lalu bagian depan, gigi depan, kita biar gampang mengarahkan sikat gigi ini dari gusi ke gigi. Jadi dari merah ke putih ya. Seperti itu ya. Oke, udah. Nah, durasi menyikat gigi sebaiknya kurang lebih 2 menit. Ya, dan setelah sikat gigi, kalau bisa jangan langsung kumur. Kenapa sih harus 2 menit dan setelah sikat gigi tidak boleh langsung kumur? Karena kita akan memberikan waktu untuk fluoride yang ada di dalam pasta gigi bekerja dengan optimal, secara optimal. Maksimal ya nanti kerjanya ya. Seperti itu. Nah, sekarang Dokter Kandita mau nanya. Adik-adik di rumah sikat giginya berapa kali di rumah? Ayo berapa kali? 2 kali. Kapan? Pagi dan makan pas mau tidur. Oh iya. Pagi dan tidur. Jadi seperti itu ya adik-adik yang di rumah. Menyikat gigi itu 2 kali sehari, yaitu pagi 30 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Terus Dokter Kandita mau nanya lagi, pasta giginya seberapa ya kalau sikat gigi? 1 titik sebesar biji jagung ya. Pinter. Terus biar gigi nggak berlubang, kira-kira makanan apa sih yang harus dihindarin? Yang dihindari yang nggak boleh? Yang manis-manis. Oh, berarti makan coklat nggak boleh dong, Dok ya? Iya, sebenarnya boleh kalau habis itu sikat sikat gigi. gigi. Setelah sikat gigi malam jangan makan apa-apa lagi yang manis-manis ya. Jadi seperti itu ya adik-adik yang di rumah. Iya, kurangi makanan-makanan yang membuat gigi berlubang atau rusak. Oke? Iya, dan satu lagi. Harus ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali nih berarti nggak boleh takut ke dokter gigi ya? Nggak boleh takut, gigi sehat pun tetap harus diperiksain. Kan kita pengen tahu nih nanti apa ada yang giginya berantakan atau nggak mesti semua lubang ya? Saya belum berantakan. Belum berantakan, oke. Tetap rajin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Seperti itu Kak Rosa. Kak Rosa mau nanya juga nih, kalau adik-adiknya males atau nggak mau sikat gigi nih gimana dokter? Harus, iya. Nggak boleh ya, nggak boleh males karena walaupun gigi susu harus tetap dirawat. Karena nanti akibatnya ke pertumbuhan gigi permanen. Yaitu nanti bisa giginya berantakan atau nanti lubangnya makin besar, seperti itu. Jadi sebisa mungkin harus rajin sikat gigi. Minta ditemenin aja sama ayah dan bundanya. Sikat gigi bareng-bareng dengan cara yang tadi ya. Oke? Oke, makasih Bu Iya, Dokter. sama-sama. Yuk sekarang adik-adik kita nyanyi bareng ya. Kita nyanyi bangun tidur, ku terus mandi. Yuk, yuk kita berdiri semua yuk. Kita sambil nyanyi yuk. Mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Yeay. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Terima kasih Kak Bu Rosa. Guru. Iya. Dadah adik-adik. Wah. Wah, bermanfaat banget nih. Kita udah diajarin bagaimana menyikat gigi yang baik dan benar. Jadi adik-adik di rumah nggak boleh bolong-bolong ya sikat giginya. Harus setiap hari dan 2 kali sehari setiap setelah sarapan dan juga tiap mau tidur. Dan juga adik-adik juga nggak boleh terlalu banyak makan yang manis-manis nih. Dan juga kalau kayak makan coklat atau makan yang manis-manis itu sebelum tidur harus tetap sikat gigi ya adik-adik. Nah, kalau setelah ini ada adik-adik yang mau menunjukin nih hafalan-hafalan hadisnya. Wah, kita bisa hafalan bareng dong. Ada adik-adik dan juga Bu Guru yang bakal ngajarin hadis-hadis nih. Ada hadisnya tentang marah, tentang sabar. Wah, adik-adik di rumah pada tahu nggak? Kalau belum tahu, yuk langsung aja kita belajar bersama sama-sama Bu Guru. Halo Bu Guru. Halo Kak.
Baik ya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang di studio maupun yang di rumah, hari ini Bunda Guru akan menceritakan tentang menahan diri dari marah. Anak-anak, Nabi besar Muhammad SAW berpesan kepada kita untuk selalu menahan diri dari marah. Kata Nabi, jangan marah, jangan marah, jangan marah, dan harus selalu berbuat yang terpuji, karena yang ditimbulkan oleh rasa marah tersebut akan menimbulkan perasaan orang lain menjadi sakit hati, membuat orang lain merasa bahwa dirinya teraniaya. Yang ditimbulkan oleh rasa marah menyebabkan rasa dendam dan ingin menimbulkan rasa ingin memukul orang lain. Maka dari itu, kata Nabi, orang yang mampu menahan diri dari rasa marah itu adalah orang yang dekat dengan surga. Anak-anak Bunda, makhluk Allah yang dekat dengan neraka itu siapa ya? Oke, setan. Jadi kita tidak boleh mengikuti jejak langkah setan. Untuk itu kita harus selalu menahan diri dari rasa marah dengan cara apa? Bersabar, supaya timbul rasa kasih sayang kepada sesama. Bunda tanya nih, hadis larangan marah. Jangan suka marah, maka bagimu surga. Masya Allah ya, jangan suka marah maka bagimu surga. Untuk itu kita harus selalu apa tadi? Bersikap apa? Sabar. Coba hadis sabar. As-sabaru minal iman. Sabar itu sebagian dari iman. Supaya apa ya? Supaya timbul rasa kasih sayang. Ayo sama-sama, mana hadis kasih sayang? Siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Iya, jadi kita tidak boleh, harus selalu ini ya, menahan rasa marah, supaya kata Nabi kita dekat dengan surga. Janji Allah bahwa orang yang mampu menahan rasa marahnya adalah orang yang dekat dengan surga. Nah, anak-anak di rumah dan di studio, mulailah kita untuk selalu menahan rasa marah, supaya kita disayang sama Allah dan dekat dengan surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pinter-pinter banget nih adik-adik, udah bisa hafal-hafal hadis Bu ya. Iya Kak. Tapi selain hadis, Kak Rosa mau tanya deh, mungkin kita sekalian hafalan doa-doa ya. Adik-adik hafal nggak nih kalau misalnya Kak Rosa tanya doa sebelum makan? Bisa nggak? Yuk kita bareng-bareng ya. Bunda, bisa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki karuniamu ini dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Wah, pinter-pinter semua. Satu lagi mungkin Siap, doa Kak. buat orang tua. Doa kedua orang tua nak. Hafal? Yuk kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma
adik-adik Insya semua. Allah. Wah, pinter-pinter semua ya. Ini adik-adiknya udah ganteng-ganteng, pinter-pinter ya. Wah, terima kasih. Nah, kalau tadi kita udah hafalan hadis dan juga doa-doa nih sama adik-adik dari TK Khalifah 7 Kak Yos. Sekarang kita mau lanjutin gambarannya. Nah, sekarang anak-anak ini yang terakhir. Setelah selesai semua kita lihat lagi mana yang masih kosong. Dan ini tadi Kak Yos sudah membuat bentuk tanda kali ya kata Kak Rosa. Kali Iya. boleh, silang boleh ya sebutnya ya. Nah anak-anak Kak Yos sudah tambah lengkung di bawah lingkaran. Bahkan kalian boleh tambah lengkung lagi. Dan boleh ditambah lagi dengan gambar lingkaran di sebelah kanan dan kiri. Nah Kak Rosa ini udah kelihatan sih gambar apa ya? Oke, Kak Yos tambah lagi dengan gambar paruh. Nah, Oh, ini yang bisa terbang ini. Apa aduh, adik-adik tahu nggak ini hewan apa? iya. Burung, pinter. Oke. Ini ceritanya mereka lagi nongkrong-nongkrong di pohon Kak Yos ya. Iya gitu deh. Nah, jadi intinya Kak Rosa menggambar itu banyak sekali caranya ya. Bisa dari garis, bisa dari huruf, bisa dari angka. Garisnya juga bisa lengkung, bisa lurus dan macam-macam. Wah, berarti hari ini adik-adik udah bisa gambar kodok nih, gambar bunga, Iya. gambar kupu-kupu, gambar burung juga Kak Yos. Iya, makanya ya. Jadi anak-anak dalam berkreasi gambar nggak usah takut-takut, salah-salah nggak apa-apa. Kita belajar kan. Kalau belajar itu salah-salah itu biasa. Baik, Kak Rosa, ada lagi yang mau Wah. dikenalin teman-teman di Yang studio? mana nih ya yang belum kenalan nih kayaknya yang depan nih belum nih Kak Yos nih. Yang mana? Yang ini nih, boleh dong namanya siapa? Yasmin. Nasma namanya. Boleh dong liatin gambarannya ke adik-adiknya di Iya, rumah nih. Tuh. Nih Kak Yos gambarannya. Wah, udah bagus Nasma. Tapi itu tadi ya, gambarnya udah bagus, warnanya udah bagus. Tapi sayang mereka nggak pakai marker. Mungkin anak-anak yang di rumah kalau mau ikut rekaman bawa marker hitam, jangan lupa ya. Jadi hasil gambarnya bisa kelihatan dengan jelas dari rumah. Baik, Asma lanjutin lagi ya sayang ya. Oke Kak Yos, Oke. ini kayaknya adik-adiknya udah pinter-pinter semua Kak Yos ya. Iya. Udah mirip gambarannya sama Kak Yos. Nanti kita bakal lihat lagi penampilan dari adik-adik ini. Tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda.
Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kembali lagi masih di Dunia Anak. Wah, gimana nih Kak Yos udah ngajarin adik-adiknya menggambar. Apa sih pesan-pesan Kak Yos buat adik-adik yang di rumah dan juga di studio? Betul sekali Kak Rosa, tapi yang jelas pembelajaran menggambar dalam hal ini ya bukan untuk menjadikan mereka jadi seorang pelukis Kak Rosa, tapi manfaat dari aktivitas itu mereka bisa melatih motorik, melatih ekspresi, bakat, kreasi dan lain-lain. Tapi yang jelas itu sangat baik untuk perkembangan mereka di masa depan Kak Rosa. Wah, makasih banget nih Kak Yos sudah ngajarin adik-adik kita semua untuk menggambar hari ini. Tapi nggak kerasa Kak Yos ya, kita udah ada di penghujung acara. Iya betul, saatnya kita berpisah. Iya, waktunya Kak Rosa, Kak Yos, Kak Bertu dan juga adik-adik semua untuk pamit undur diri. Tapi jangan lupa tetap saksikan Dunia Anak di hari dan jam yang sama. Ini dia penampilan terakhir, aku anak Khalifah dan sampai jumpa.